Balik lagi dengan gue Gian, and welcome to Breakdown. Di dalam Breakdown ini, gue akan membahas seputar film yang ada di layanan streaming. Dan sekarang gue mau bahas film yang berjudul Old Guard. I have the new one. And? I think she has potential. Ini adalah spoiler content. Film ini bercerita tentang sekumpulan orang abadi yang berperan besar di peristiwa bersejarah dunia dan mempertanyakan kenapa sih gua itu hidup abadi. Ini adalah film action fantasy di mana ada sekumpulan superhuman yang non-OP kayak MCU atau DCEU, sehingga kita masih bisa kepegang sama groundednya mereka dan somehow masih believable. Biasanya nih, film yang menggunakan latar belakang seperti ini suka pakai tema kayak vampir, werewolf, yang dimana mereka adalah makhluk immortal yang originnya tuh kita semua udah tahu dan gak perlu susah untuk ngejelasin detail di plot film. Contoh kayak filmnya Underworld, Blade, atau mungkin yang lebih subtle kayak League of Extraordinary Gentlemen pas tahun 2003. Dan film Old Guard ini tuh pinter. Dia buat narik audiens barunya, film ini tuh pakai peristiwa sejarah beneran, sehingga jadi kayak ada mini plot twist bertebaran kayak, oh ini tuh mereka ternyata. Dan ini tuh hal yang sama dilakukan sama Assassin's Creed, Godzilla tahun 2014, jadi ada koneksi gitu ke alam realita kita biar makin imersif gitu pas nonton. Nah, di dalam Breakdown ini, gue akan ngebahas bagaimana film ini luar biasa menakjubkan dalam world buildingnya, namun melempem waktu kick-off franchise-nya. Nah, ini kebetulan hal yang sama terjadi kayak film sebelumnya yang gue mention, The League of Extraordinary Gentlemen pada tahun 2003. Cuman Old Guard ini menurut gue lebih menjanjikan karena kita sudah hidup di pasca MCU dan universe cinemaism. Nah, yang pertama adalah world building atau setup universe-nya. Ini mereka itu mengawali ini dengan create 4 individu yang sangat misterius. Dan ini adalah kebalikan dari The Four Horsemen of Apocalypse kayak franchising antagonis mungkin. Dan kita dan mereka pun sama-sama nggak tahu tujuan mereka itu apa, dari mana kekuatannya, siapa yang ngasih. Sehingga audiens itu jadi desperate sama origin story-nya para Old Guard ini. Yang dimana biasanya nih, film yang kayak gini itu suka salah langkah. Mereka itu terlalu manjain audiens dengan ngebeberin semua origin story-nya itu di babak awal film. Sehingga sense of mystery-nya itu jadi hilang. Jadi kita tuh nggak nyari apa-apa lagi di dalam ceritanya dan lain-lain. Nah, di film Old Guard ini tuh mereka tahu mana yang bikin kita penasaran banget dan itu yang paling mereka rahasiakan dan mereka tease. Kita dikasih tahu bahwa Brooke itu dari zamannya Napoleon. Terus Joe dan Nick yang looks-nya itu lebih muda ternyata mereka dari zaman Perang Salib. Terus Andromache of Scythia, nah itu sebuah tanda tanya besar. Itulah cara mengikat audiens dan menciptakan yang namanya loyal fans gitu buat franchising. Jadi ada sesuatu yang masif banget tapi penonton cuma dikasih lihat ujungnya aja dan itu ada di tokoh utama kita. Sehingga pas filmnya selesai kita tuh masih desperate gitu sama siapa sih tokoh utama kita dan menanti ketika ada film selanjutnya. Kemudian bagaimana mereka bermain dengan sejarah buat nyambungin imersi kita menonton ke dalam realita kita. Ini adalah trik film make believe yang dimana ada dimensi yang ditembus membuat experience menonton kita tuh nggak terpisah. Semacam kayak breaking the fourth wall, cuman yang ditembus itu dunia film dan dunia nyatanya kita. Gue bisa bilang film ini tuh punya semangat world buildingnya Assassin's Creed ketimbang film Assassin's Creed benerannya yang Fassbender. Hal itu mereka lakukan supaya kita itu sudah terkoneksi sama hero kita sebelum kita diceritain bahwa film ini tuh bicara tentang apa. Dan buat gue ini adalah outstanding move kalau misalnya lo mau franchising sesuatu yang memang brand new. Namun apa yang membuat kick off mereka itu justru melempem? Hal itu adalah Old Guard di film ini pertama nggak termotivasi sama goals utama. Old Guard ini kan ingin mengubah dunia, makanya mereka berkontribusi sama peristiwa besar bersejarah yang sangat humanis. Tapi main plot di film ini malah sangat biasa. Yang ngejar itu CEO jahat. Bahkan bukan instansi pemerintah, bukan militer, ataupun asosiasi dunia yang sama mengancamnya gitu dengan para hero kita kalau misalnya mereka itu menyerang balik. Jadinya muncul blowback, di mana background story Old Guard yang serpihan ini malah lebih menarik ketimbang cerita utamanya di satu film. Latar belakangnya itu mengubah dunia. Cerita utama filmnya change nothing. Bahkan itu diplanting terus sama dialognya Andy. Sepanjang film, main villain itu saking nggak menciptakan bahayanya ke hero kita, sampai hero kita itu harus di-nerf. Sesimpel itu berkhianat dan kekuatannya dihilangin karena ya suka-suka filmmakernya aja. Charlize Theron sebagai Andromache atau Andy, Kiki Lane sebagai Nile, Matthias Schoenaerts sebagai Booker, Marinelli sebagai Nikki, dan Chiwetel Ejiofor sebagai Copley. Ini Nick Fury-nya versi submissive. Film Old Guard disutradarai oleh Gina Prince Bythewood. Gue suka banget nih pesan woman power yang sangat kuat banget ditunjukkan di dalam film ini. Old Guard yang dipimpin oleh perempuan, marinir yang skuadronnya isinya perempuan semua, damsel in distress-nya di dalam film ini pun cowok, dan Netflix banget sisi diversity-nya.
Untuk hasil akhir, gue rate film ini 8/10. Walaupun untuk kick off-nya Old Guard ini melempem karena nggak ada antagonis yang layak, tapi world building-nya itu sangat menjanjikan. Gue percaya ini adalah tipe film yang bakal bombastis di sequelnya. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, ini adalah fenomena yang sama ketika Assassin's Creed itu membuka franchise-nya. Jadi waktu Altair itu kayak oke-oke aja, tapi pas kita udah dikenalin sama world building-nya, dikenalin lah kita sama Ezio Auditore dan jedar, fans itu sangat mencintainya. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan tentu subscribe. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, lu bisa share ke temen-temen lu yang mungkin nonton Old Guard juga, atau yang suka Assassin's Creed. Dan kalau misalnya kalian juga suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita, kincir.com. Karena di situ pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gue, Gian. Dadah!